Ada berita terkait Kakanwil di Bali yang putrinya menikah kemudian menjadi mualaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sahabat Fakta Islam TV, kali ini kami hadirkan informasi yang luar biasa datang dari Provinsi Bali. Seorang wanita bernama Mega Dewi, sang putri dari Kepala Kanwil Kementerian Agama Bali, Komang Sri Marheni, bersyahadat menjadi muslim atau mu'alaf pada 2 Desember 2024 yang lalu, setelah sebelumnya merupakan pemeluk agama Hindu seperti ibunya. Pada tanggal 14 Desember 2024, Mega Dewi ini menikah dengan pria muslim bernama Rian Israyudin di Kabupaten Kelungkung, Bali. Pejabat yang hadir menyaksikan pernikahan putri Kakanwil Depak ini adalah Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar. Tentu perpindahan agama putri pejabat yang memimpin Departemen Agama tentu saja menghebohkan masyarakat Bali khususnya. Lah kok bisa pejabat yang membidangi keagamaan justru anaknya malah pindah agama dari Hindu ke Islam. Bagi Muslim tentu ini ucapan selamat kembali menjemput fitrahnya. Karena sejatinya setiap anak lahir dalam keadaan suci, dalam keadaan Islam. Maka ketika mu'alaf ini hakikatnya kembali ke fitrahnya. Tapi kita tidak bisa menafikan perasaan saudara kita yang beragama Hindu, masyarakat Bali yang sangat kental dengan kultur dan keteguhan beragama Hindunya. Pastilah ya ada kekecewaan. Dan ini bisa kita simak dari tanggapan tokoh Hindu seperti yang ditayangkan dalam podcast Hindu Channel. Di thumbnailnya terpajang judul Putri Kakanwil Bali Mu'alaf. Kok bisa? Ini dia ucapan atau cuplikan pernyataan tokoh Hindu merespon fenomena ini. Kita akan diskusi terkait dengan ada berita terkait Kakanwil di Bali yang putrinya menikah kemudian menjadi mualaf. Berita ini sebetulnya tidak beda ya dengan berita-berita yang lain untuk peristiwa yang sama. Tetapi mungkin karena ini adalah seorang pejabat begitu yang harusnya menjadi yang diharapkan menjadi panutan sehingga beritanya jadi heboh. Bayangkan saja, apakah baru sekali ini umat Hindu, gadis Hindu menjadi mualaf? Tidak, sudah sering sekali. Tapi kalau buat saya ya peristiwa-peristiwa seperti ini memang sudah terjadi berbanyak kali, ya, sudah terjadi sering kali. Hanya di sini bagi saya setiap kejadian seperti ini alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau kita gunakan sebagai pembelajaran. Artinya apa? Ada sesuatu yang tidak terjadi selama ini seperti yang kita harapkan. Ya, contohnya, ya, kita mungkin mohon maaf ini, mungkin kita gagal dalam pembinaan. Bagaimana sejak dini kita seharusnya mampu membuat anak-anak kita itu apakah dari TK, SD, dan pendidikan berikutnya untuk bangga menjadi Hindu. Kan ini tidak pernah dilakukan atau barangkali kurang dilakukan, ya. Dan lalu ada pertanyaan tanggung jawab siapa? Ya, tanggung jawab semua stakeholders, ya lembaga, ya semuanya ikut bertanggung jawab. Artinya apa? Dengan kejadian seperti ini seharusnya kita mulai mengkaji ulang strategi pembinaan kita. Kalau kita tidak ingin ini terulang kembali. Artinya apa? Boleh saya katakan agak keras begitu ya. Pembinaan kita gagal untuk generasi muda. Baik dari TK sampai mahasiswa. Nah inilah yang harusnya kita kaji ulang dan kita cari yang tepat itu seperti apa. Konversi agama atau perpindahan agama, setelah dihubungi sama Mas Miko, saya berpikir apakah potret atau fenomena pindah agama ini menjadi satu hal yang harus ditanggapi serius atau memang sudah menjadi hal yang terjadi di setiap harinya, atau bahkan banyak dari kita mungkin yang hidup di pusat-pusat aktivitas perkotaan misalnya sudah mulai menormalisasi hal tersebut karena adanya konteks masuknya pengaruh globalisasi. Perpindahan agama ini adalah hal yang mungkin sudah biasa. Saya pikir setiap hari di tengah kehidupan umat beragama yang sangat bineka ini, pasti ada, di setiap harinya pasti ada fenomena perpindahan agama, entah Hindu ke Islam, Islam ke Hindu, Buddha ke Kristen, Kristen ke Katolik dan sebagainya lah. Itu memang
institusi pertama yang paling bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman terkait agama yang dipeluk jelas keluarga. Ya. Karena kan agama ini bukan seperti jurusan di universitas atau kampus. Kita bisa memilih, tetapi dalam konteks agama kita diturunkan by default gitu. Sehingga dalam perjalanannya sebenarnya setiap individu manusia punya hak untuk memilih, melihat gitu. Tinggal bagaimana tugas institusi keluarga ini meyakinkan, memberikan pemahaman yang detail terkait agama yang dianut. Kenapa menganut agama A? Misalnya dalam konteks ini adalah mengapa menganut agama Hindu, pemahaman-pemahaman universalnya. Kemudian dalam perjalanannya betul sekali tidak hanya mengajari, tetapi mendidik. Mendidik dalam artian memberikan contoh gitu. Memberikan contoh gitu. Bagaimana tanggapan terkait dengan perpindahan agama? Perpindahan agama sudah menjadi sebuah hal yang biasa terjadi dalam ruang lingkup kebangsaan Indonesia yang bineka ini. Tetapi apakah kita harus wajarkan? Tentu tidak, karena pasti ada hal yang bolong di tengah-tengah nih. Kenapa bisa pindah gitu kan? Ada pertanyaan besar, kenapa pindah? Nah, itu yang harus kita cari dan kita carikan solusinya bersama-sama gitu, Mas. Ya, begitulah tanggapan para tokoh Hindu terhadap perpindahan agama sang putri pejabat Kanwil Departemen Agama Bali. Tentu kita maklumi ya, pilihan berpindah keyakinan itu hal biasa di negeri kita. Tapi karena ini memang terjadi di keluarga pejabat yang mengelola keagamaan, ini tentu jadi hal yang luar biasa disoroti oleh masyarakat Bali khususnya. Terlebih lagi justru terjadi di Bali. Nah, kita tentu sangat memahami bahwa ini bukan daerah biasa. Bali sangat kental kultur Hindunya ya. Satu-satunya di daerah di Indonesia yang mayoritas penduduknya sekaligus menjadi ikon Hindu di negeri ini ya Bali, harus kita akui ya. Walaupun tentu Hindu bukan satu-satunya agama di Bali, karena di sana Hindu mayoritas ya, 86,53% memang Hindu. Ya, 10,20% itu Islam atau Muslim ya. Kemudian 2,58% sekitar itu agama Kristen. Artinya Islam itu menjadi agama kedua terbanyak yang dianut masyarakat Bali. Dan kalau kita menilai sejarah kapan Islam masuk ke Bali, kita bisa mengetahui bahwa sejak abad 13 agama Islam udah masuk di Bali. Nah, tentu saja tidak disebarkan lewat jalur penjajahan, karena kita tahu Islam masuk ke Nusantara menjadi terbesar di Malaysia dan Indonesia ini melalui jalur dakwah. Tidak ada sejarahnya Islam Muslim membawa pasukan untuk menjajah suatu bangsa di Asia ini terus akhirnya menjadikan Islam menjadi agama mayoritas. Nggak ada sejarahnya jejak penjajahan yang membawa agama Islam. Tidak semuanya disampaikan lewat jalur dakwah ya. Bahkan dulu banyak kerajaan Hindu, Buddha di Indonesia kemudian beralih menjadi kesultanan, menjadi kerajaan Islam, jadi terbesar. Itu sama sekali tidak ada jejak sejarah penjajahan. Ya, jadi jelas Islam masuk ke Indonesia, masuk ke Nusantara lewat jalur dakwah, bukan penjajahan. Beda dengan agama tetangga sebelah ya, yang dibawa oleh penjajah dari Portugis, dari Spanyol, dari Belanda. Bahkan Belanda itu menjajah lebih dari 3,5 abad. Ya, kita tahu apa semboyannya penjajah? Divide et impera, pecah belah dan jajahlah. Mereka membawa misi 3G, ya 3G ya, Gold, Glory, Gospel. Tapi pada saat yang sama mereka melakukan penjajahan. Slogannya Divide et impera, pecah belah dan jajah, dan itu bisa kita pelajari sejak SD, dan itu fakta sejarah yang nggak bisa dihapus ya. Nah, alhamdulillah kita sebagai muslim harus bangga tidak ada sejarahnya bahwa bangsa atau yang membawa agama ini ke Nusantara lewat jalur penjajah, sama sekali tidak. Jadi kalau ada yang menuduh bahwa Islam menjajah, penuh kekerasan, itu sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang fakta yang tidak bisa disangkal yaitu agama tetangga sebelah yang saya nggak perlu sebutkan namanya, kalian tahu sendiri, tinggal kalian baca, jelas-jelas masuk lewat jalur penjajahan, penindasan berabad-abad. Negeri ini dijajah oleh bangsa yang juga membawa agama tertentu yang sekali lagi saya tidak perlu sebutkan namanya.
Oke sahabat, semoga informasi ini menjadi pencerahan yang menambah hasanah dan wawasan kita. Dan semoga Bali tetap terjaga, tetap indah, tetap punya hasanah, budaya, kultur yang luar biasa, yang menjadi kebanggaan bukan hanya masyarakat Bali tapi juga Indonesia. Karena Bali ini aset yang luar biasa untuk Indonesia bahkan juga dunia. Semoga menjadi pencerahan dan sampai jumpa di video berikutnya. Bagi yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.